Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat PHR. Langit sudah nampak merah, sedangkan aku masih sibuk dengan pekerjaanku. Aku memanggul 10 paralon berdiameter kecil ke arah kebun, melewati jalan setapak yang kadang-kadang berpapasan dengan orang-orang yang hendak pulang dari kebun. Hari sudah menjelang malam, matahari pun tenggelam di ufuk timur. Jalan yang kutapaki gelap gulita, aku hanya berbekal lampu senter yang terpasang di kepalaku, menerangi jalan setapak yang licin dan berlumpur, diiringi nyanyian binatang malam, memecah kesunyian di gunung ini. Air mataku meleleh manakala aku mengingat prahara yang terjadi di rumahku. Pernikahanku sudah menginjak 4 tahun. Memang aku belum memberikan nafkah yang lebih untuk keluarga kecilku. Tapi alhamdulillah, dari hasil bertani, aku sudah memiliki rumah gedung yang luas dan nyaman untuk kami tinggali. Namun meskipun begitu, mertuaku selalu membandingkan aku dengan menantunya yang lain. Selalu pilih kasih, selalu memandangku sebelah mata. Karena adik iparku sudah memiliki rumah dan mobil dari usahanya, sehingga mertua memiliki pamor di depan masyarakat. Sebetulnya itu tidak terlalu berpengaruh untukku. Yang membuat aku pedih, manakala istriku membelaku di hadapan ibunya. Lalu istriku dikatai anak durhaka, dan sekarang mereka sedang tidak akur. Aku mengusap pipiku yang basah, tertinggal kotoran debu di wajahku karena bekas tanganku yang kotor. Setelah 3 kilometer aku menapaki jalan setapak, lalu aku sampai di tempat mata air. Dari sini aku akan memasang paralonnya untuk kualiri ke kebunku. Satu persatu aku sambungkan paralon ini. Setelah aku berhasil memasang semua paralonnya, aku pun memasang kincir air untuk menyirami kebunku, yang nanti tinggal kupindah-pindahkan saja ke lahan yang masih kering. Perutku berbunyi, aku merasa lapar sekali. Aku pun menggali tanah untuk mengambil singkong dan ubi. Di semak-semak aku mendengar suara desisan yang cukup keras. Entah binatang apa itu. Aku merasa khawatir dalam keadaan gelap seperti ini, takut digigit binatang liar. Aku pun bergegas ke saung, menyalakan api unggun yang kemudian kubakar ubi dan singkong di atas bara api. Sambil menyesap secangkir kopi hitam, keadaan di kebun ini tenang sekali. Rasanya aku menyatu dengan alam. Ubi dan singkongnya sudah matang. Dengan lahap aku memakannya. Enak sekali, pikirku. Setelah kekenyangan, aku pun tertidur nyenyak sekali. Aku terbangun saat aku merasakan ada sesuatu yang membeli tubuhku. Dengan mata temaram, aku melihat seekor ular yang cukup besar membeli tubuhku. Kira-kira besar diameternya sebesar lenganku. Aku berusaha melepaskan diri lalu melemparkannya. Untung saja aku tidak digigitnya. Napasku masih terengah-engah. Aku merasa panik. Dan rasanya nyawaku belum terkumpul semua dari tidurku. Saat ular itu mendekat, aku langsung mengambil kayu dari api unggun di depanku. Dengan bara api aku mencegah ular itu mendekatiku.
Tetapi ular itu langsung berubah wujudnya menjadi wanita yang cantik jelita. Dengan memakai mahkota di kepalanya, ia tersenyum padaku. "Jangan takut, aku tidak akan menyakitimu." Setelah aku memastikan dia tidak berbahaya, aku pun mulai menenangkan diri. "Kenapa kamu menggangguku?" Pertanyaanku terlompat dari mulutku. "Aku menyukaimu, tapi aku sudah beristri. Aku tahu siapa istrimu, siapa anakmu, dan apa masalahmu." Mendengar itu, aku jadi berpikir, mungkin siluman ular ini sudah lama mengincarku. "Aku menyayangimu. Aku tidak tega melihatmu dalam kesulitan. Aku bisa membantu segala masalahmu," ucapnya lagi. Aku hanya tersenyum. Memang siluman ular ini cantik sekali, seperti model yang berada di TV-TV. Malah kecantikannya belum pernah aku temui dari manusia umumnya. Tetapi aku sudah beristri, dan aku gak akan melakukan hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyekutukannya. "Aku sudah beristri, dan lagi pula kita berbeda alam," ucapku. Siluman ular itu gak memaksaku, tapi matanya yang sendu seperti hendak menangis, cintanya bertolak. "Aku sudah mengikutimu sejak lama. Aku mengagumimu, wahai manusia." Sekali lagi aku mengingatkannya bahwa alam kita berbeda, dan aku tetap pada pendirianku. Hingga akhirnya siluman ular itu menyerah, tidak membujukku lagi. "Baiklah jika kamu tidak bisa menerimaku, namun terimalah cincin ini." Ia memberikanku cincin yang sangat bagus. Bukan cincin biasa, tetapi ukiran ular yang melilit. "Mohon maaf sekali lagi, aku gak bisa terima apapun darimu." Ternyata siluman ular itu gak marah. Ia hanya mengangguk dan tersenyum. Ia pun merubah wujudnya lagi menjadi ular, lalu pergi meninggalkan aku. Sejak saat itu, jika aku menginap di kebun, aku sering mendengar suara desisan ular, atau ada suara dari semak-semak. Aku merasakan kehadirannya. Aku merasa dia masih selalu memperhatikan aku.